Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Antusias memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, katakan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Come on! Mari kita nyanyi, katakan antusias buat Tuhan Yesus malam hari ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, katakan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Mau sorakan antusias lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on, kita nyanyikan lagu ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Come on everybody, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta Tuhan kepada kita takkan pernah berubah. Tuhan Yesus cinta kepadamu. Hatiku percaya. Yes Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Buat Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Katakan sorakan haleluya. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih setiamu tidak akan pernah berlari dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mengenalmu Tuhan lebih lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Mengenal cintamu Tuhan, mengenal kedalaman hatimu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan buatmu Tuhan. Yes. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila
Kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Yes Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Tuhan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau lebih mengenalmu Tuhan. Ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau lebih menyembahmu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih mengenalmu Tuhan. Kami mau lebih mengenalmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih mengenalmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih mengenalmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada Tuhan kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu.
menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ya Tuhan, kami mau menjadi lebih dari penyembah-Mu Tuhan. Kami mau menjadi anak-Mu Tuhan, yang selalu Tuhan menyembah-Mu Tuhan di setiap musim hidup kami Tuhan, di setiap hari Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan, melihat wajah-Mu Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, di masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap lidah bibir kami Tuhan, mata kami Tuhan untuk melihat, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang firman-Mu tanamkan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan meremah Tuhan setiap hati kami Tuhan. Jadi akar Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih sebab di dalam nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom anak muda. Nah, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Nah, hari ini akan saya bagikan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Saya kasih judul Tenanglah Kini Hatiku. Ini kisahnya waktu itu Adam ketika dia baru diciptakan oleh Tuhan. Saya akan bacakan 3 ayat ya dari kitab Kejadian pasal kedua. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu Adam menamai hewan-hewan itu. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sebadan dengan dia. Nah, waktu Tuhan menciptakan Adam yang pertama kali, kalau kita baca ayat 15 ya, Adam itu diberi tugas oleh Tuhan. Dia tugasnya apa? Pertama, mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Dia harus mengusahakan memelihara pohon-pohon, bunga-bunga, buah-buah, segala pohon-pohon itu harus dirawat, dipelihara, dan mengusahakan. Kalau ada yang ulet kah, hama, ya harus bersihin segala macam ya. Dan yang kedua, Tuhan pun membentuk hewan-hewan dari tanah ya. Dari bumi Tuhan menambahkan banyak hewan. Nah, hewan-hewan itu belum ada nama. Tuhan menyuruh Adam untuk menamai hewan-hewan tersebut. Bisa bayangin ya, berapa juta jenis hewan. Kalau kita lihat ular aja ya, ular tuh banyak kalau namanya ya, jenisnya. Ada ular sawah, ada ular kobra, ada ular piton, ada ular yang lain-lain. Banyak jenis. Belum ada kucing, anjing, kupu-kupu. Nah, itu semua dibawa ke hadapan Adam. Adam disuruh apain? Disuruh memberi nama. Itu mungkin nggak selesai sehari ya. Besoknya lagi. Nah, tetapi ada masalah di sini. Masalahnya apa? Setelah manusia itu memberi nama segala ternak, burung-burung, tetapi bagi Adam sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sebadan dengan dia. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini ya. Ada 3 poin yang bisa kita pelajarin. Yang pertama, ternyata Tuhan itu memberi kita tanggung jawab. Kalau tadi Adam telah diciptain, dia diberi tugas, diberi tanggung jawab untuk memelihara taman, mengusahakannya, memberi nama hewan-hewan. Nah, kita juga sebagai manusia, Tuhan memberi kita tanggung jawab. Yang pertama, kita sebagai pelajar, di sini yang masih sekolah, kita diberi tanggung jawab untuk menguasai pelajaran,
entah itu matematika, bahasa Inggris, ekonomi, dan yang lain-lain. Apa yang kita tidak mengerti, kita diberi tanggung jawab untuk kita belajar supaya kita mengerti, mengusahakannya. Ada usaha yang keras, ada usaha yang tekun, yang ulet, butuh tenaga, butuh pikiran untuk kita menguasai pelajaran tersebut. Nah, juga kita sebagai pekerja ada tanggung jawab. Mungkin kita di kantor, di toko, dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, ada tugas yang harus kita selesaikan. Dikerjakan tepat waktu, dikerjakan dengan benar, nggak sembarangan. Nanti bos marah, kita kerja salah, kita kena omel, kita ribut. Kita kerjain telat, kita telat, kasih deadline tapi kita telat. Nah, nanti kita ngomel, kita ribut. Sebagai seorang pria ya, nah kita juga diberi tanggung jawab untuk mencari jodoh. Ya, kalau kita udah cukup umurnya, udah bekerja ya, udah mau menikah ya, carilah pasangan. Tanggung jawab kita nggak bisa cuman suka sama perempuan tapi kita nggak bisa merawat diri, kita tidak bekerja dengan baik. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan seseorang kepada kita. Dan juga wanita ya, wanita pengen punya kekasih yang ganteng, yang kaya, yang baik. Nah, tapi dirinya sendiri harus rajin juga, harus baik, harus layak untuk pria tersebut. Nah, kita juga sebagai anggota keluarga punya tanggung jawab. Kita sebagai anak diberi tanggung jawab bagaimana menghormati orang tua, sebagai kakak jadi teladan buat adik. Dimanapun kita berada, apapun status kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Nah, di dalam setiap kehidupan kita, mungkin entah kita belajar, atau kita bekerja, atau kita sedang mencari pasangan hidup, atau kita dan keluarga, pasti di dalam menjalankan tanggung jawab ini punya kendala, punya hal-hal sulit yang harus kita hadapi. Aduh, kayaknya kalau mau jadi menguasai pelajaran sekolah atau kuliah, aduh susah ya nih. Aduh, kita mau kerja dengan baik, dengan benar, ada tantangan. Atau mencari pasangan juga ada tantangan, atau menjadi anak yang baik, saudara yang baik, itu penuh dengan tantangan. Nah, bagaimana sih sikap kita terhadap tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai pelajar, sebagai pekerja? Nah, Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah, kalau kita seorang belajarlah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Gak usah harus mau ulangan baru belajar, harus ada PR baru belajar. Gak usah, ada PR pun kita harus belajar. Bekerja gak usah di hadapan bos, harus kita baru bekerja, gak usah. Ada suatu tugas gak usah diminta, kita kerjain. Tuhan senang dengan orang yang tekun ya, orang yang rajin Tuhan hargai. Bahkan 2 Tesalonika 3 ayat 10 lumayan keras ya ayat ini kalau kita baca. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Artinya apa? Tuhan sangat menghargai orang yang bertanggung jawab. Tuhan sangat menginginkan orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, terhadap pelajaran, terhadap pasangan, terhadap keluarga kita. Nah, Tuhan sangat marah kalau tanggung jawab yang diberikan kepada kita abaikan. Nah, tetapi segala sesuatu berjalan tidak selalu dengan mulus ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh belajar, ada yang susah. Ketika kita mau bekerja, kita sering kali gagal. Ketika kita mencari pacar, mungkin ya ada gagalnya. Kalau kita mau berusaha menjadi anak yang baik, menghormati orang tua, ada gagalnya. Nah, bagaimana menghadapinya? Ketika kita gagal, setelah kita berusaha sekuat tenaga ya, terus kita gagal ya, bagaimana sih sikap kita? Misalnya kita udah belajar, berusaha untuk masuk di SMA favorit atau di perguruan tinggi favorit, atau kita berusaha ikut tes bekerja, kita masuk ke lamaran di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, nggak tembus-tembus nih. Atau kita udah
dandan dengan baik, udah PDKT terus, udah ajak makan, lah kasih hadiah, kasih ulang tahun, dia masih nggak mau sama kita. Udah ditembak sekali, 2 kali, 3 kali, tapi masih nggak mau sama kita. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita gagal? Saya akan bacakan Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Perhatiin ya, hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, kita harus mengerti ayat ini. Kita di satu sisi memang diminta Tuhan untuk berusaha sekuat tenaga. Apapun yang ditemukan tanganmu, kerjakan dengan penuh tenaga. Kalau nggak ada pekerjaan, cari pekerjaan, kasih lamaran. Kalau nggak ada pacar, PDKT, tembak. Kalau udah umurnya ya. Nah, tapi kalau dia nggak mau, atau kalau dia pekerjaan itu nggak tembus-tembus, nggak dapat ya. Ingatlah ayat ini. Kita memang memikirkan berusaha, tetapi tetap Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, ketika kita gagal, ketika keinginan kita nggak tercapai, ketika usaha kita nggak berhasil, yang harus kita lakukan, jangan putus asa, jangan down, tapi ingat ayat yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 13. Ketahuilah setiap pencobaan, setiap hal-hal yang gak menyenangkan, setiap hal-hal yang mengecewakan kita, kegagalan kita, yang kalian masing-masing hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami manusia. Allah setia kepada kita, jadi dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuan kamu. Dan pada saat kamu dicobain, dia akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga kamu bisa bertahan. Bahkan kita bisa menang. Maksudnya apa? Masalah-masalah yang kita hadapin itu masalah biasa yang dihadapi manusia. Bukan kita sendiri yang hadapin. Kalau kita lagi sakit, kita emang harus berusaha ke dokter, makan obat. Kita wajib berusaha, harus. Atau kalaupun masih nggak sembuh, ingatlah hal yang jelek tadi. Orang lain pun ada yang sakit juga. Kalau kita udah berusaha untuk ngelamar A, ngelamar B, ngelamar pekerjaan C, kalau kita belum sekian bulan belum mendapatkan pekerjaan, ingatlah bukan hanya kita sendiri yang susah untuk mencari pekerjaan, atau ketika kita belajar ya kita susah menguasai bahasa Inggris, bukan kita sendiri yang susah bahasa Inggris atau matematika. Orang-orang lain pun mengalami hal yang sama, kesulitan sama. Kita harus sadar ya itu ya. Nah, namun Allah itu setia kepada kita. Ketika kita pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat bertahan, bahkan kita menang. Nah, pertanyaannya bagaimana kok jalan keluarnya? Sebagai ayat penutup saya akan bacakan Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Pertama ya, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, seluruh-luruhnya kita harus percaya. Nah, ketika kita gagal saat mungkin kita nggak mendapatkan hal yang kita inginkan ya, kata nggak mendapatkan cewek itu, atau kita nggak mendapatkan cowok itu, kita masih percaya nggak kepada Tuhan bahwa Tuhan masih dapat memberikan yang lebih baik kepada kita. Kalau kita nggak dapatkan pekerjaan itu, kita masih nggak hati ini, tetap percaya sama Tuhan. Tuhan, aku percaya, aku pasti akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ini. Saat kita nggak mendapatkan sekolah atau kampus yang kita inginkan, beranikah kita percaya kepada Tuhan, berkata, Tuhan, sekalipun aku di sekolah yang tidak aku inginkan, sekalipun aku kuliah di tempat yang tidak aku inginkan, sekalipun aku bekerja di tempat yang biasa, Tuhan, tidak seperti yang aku inginkan, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan bisa kasih yang terbaik, lebih baik dari yang aku pikirkan. Nah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika yang kita ingin tidak terjadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita anggap dia yang terbaik, Tuhan, buat jodohku, Tuhan. Kita anggap itu pekerjaan terbaik, Tuhan. Itu gaji yang besar, Tuhan. Kita anggap itu sekolah yang terbaik, Tuhan. Tuhan ngomong apa? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala hal lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah, maksudnya tetap percaya sama Tuhan. Tuhan, aku percaya inilah yang terbaik. Sikap kita jangan ngomel-ngomel sama mama, Pak. Itulah karena mama tidak kasih duit, mama buntu. Itulah karena tidak ada yang tolong aku. Itulah karena kawan aku tuh tidak mau masuk aku kerja ke situ. Itulah karena cewek itu matre, jadi tidak sama aku. Jangan salah ke orang lain. Akuilah dia. Yesus, terima kasih Tuhan buat semua yang terjadi. Nah, akuilah dia. Yang ngomel sana ngomel sini, salah ke wong, salah ke keadaan, salah ke orang tua, bukan. Akuilah dia dalam segala keadaan, maka Yesus akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan buat pekerjaan yang terbaik, buat jodohmu yang terbaik, buat sekolahmu yang terbaik, buat masa depanmu. Percaya kayak itu, saya juga sudah ngalamin. Saya dulu ingin sekolah di Jakarta, kuliah saya mau kampus di Jakarta. Saya ingin, pengen di Trisakti, pengen di Binus, teman-teman juga di sekolah sana. Tapi kalau saya lihat, saya juga nangis, ngomel ya, mama papa miskin ya, cuma bisa kuliah di Palembang. Tapi kalau saya lihat sekarang, puji Tuhan, itulah yang terbaik. Saya bisa bersama-sama dengan kalian di sini melayani bersama-sama. Oke, nah ada satu lagu yang bagus banget hari ini. Saya ingin teman saya bawain buat kita semua. Tenanglah hatiku sekarang, walaupun apapun yang terjadi, keadaan hati kita galau, keadaan hati kita goncang, atau kita lagi down, kita lagi sedih, tapi ingatlah, tangan Tuhan selalu menyertai menuntun kita. Tenanglah hatimu, karena tangan Tuhan selalu menuntun, memegang kita teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang